Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Arin Sofiani dari Prodi Akuntansi semester 5 Universitas Peradaban. Hari ini saya akan membahas tentang manajemen persediaan, yaitu tentang kualitas pesanan ekonomis atau EOQ, just in time, dan teori kendala. Yang pertama, dasar-dasar manajemen persediaan tradisional. Ada biaya pemesanan, biaya perencanaan, dan biaya penyimpanan. Alasan-alasan tradisional untuk menyimpan persediaan, untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau perencanaan dan biaya penyimpanan, untuk memuaskan permintaan pelanggan, untuk menghindari fasilitas manufaktur yang tidak bisa bekerja, proses produksi yang tidak dapat diandalkan, untuk mengambil keuntungan dari diskon, dan untuk berjaga-jaga jika terjadi kenaikan harga. Yang pertama kita bahas Economic Order Quantity atau EOQ. Kualitas pesanan ekonomis model persediaan tradisional dengan rumus TC sama dengan PD dibagi Q untuk biaya pesanan dan PQ dibagi 2 untuk biaya penyimpanan, di mana TC itu total biaya pesanan dan biaya penyimpanan, P biaya penempatan dan penerimaan pesanan, I jumlah unit yang dipesan setiap kali dilakukan pemesanan, D permintaan tahunan yang diketahui, dan C biaya penyimpanan per unit bahan baku untuk 1 tahun. Model EOQ dapat dirumuskan seperti berikut ini. EOQ sama dengan akar dari 2 kalikan DP dibagi C. Keterangannya D itu jumlah unit, P harga beli per unit, dan C biaya penyimpanan. Langsung saja ke contoh kasusnya. PT Perkasa, sebuah perusahaan jasa yang mengurus surat jaminan atau garansi bagi produser besar perusahaan rekaman. Data untuk memperbaiki alat perekam video dengan data D 25.000 unit, I 500 unit, P $40, C $2. Hitung total biaya pesanan dan biaya penyimpanan. P untuk biaya pesanan, P dikali D bagi G sama dengan $40 kali 25.000 unit bagi 500 unit sama dengan 2.000. Untuk biaya penyimpanannya dengan perhitungan C kali G bagi 2 hasilnya 500, jadinya TC $2.000 tambah $500 sama dengan $2.500. Untuk menghitung EOQ dengan tujuan mencari total pesanan yang meminimalkan total biaya, dicari dengan rumus akar 2 DP dibagi C. Hasilnya adalah EOQ sama dengan 1000, maka akan menggantikan nilai Q. Nilai EOQ sama dengan 1000 ini dimasukkan ke dalam perhitungan biaya pesanan. P dikali D bagi Q dengan hasil $1.000. Kemudian biaya penyimpanan dengan hasil $1.000. Jadi TC-nya $1.000 tambah $1.000 sama dengan $2.000. Asumsi yang harus dipenuhi EOQ, kebutuhan satu periode dapat diketahui. Biaya pesanan setiap kali pesanan sama, biaya pembelian sama, biaya pemeliharaan sama, dan pemakaian persediaan sama. Kemudian yang kedua, just in time. Just in time memiliki 2 tujuan strategis, yaitu untuk meningkatkan keuntungan dan memperbaiki daya saing perusahaan. Perbedaannya antara pandangan tradisional dan just in time. Dari pandangan tradisional memecahkan masalah konflik antara biaya pemesanan dan pesanan persediaan dengan biaya penyimpanan dipecahkan dan membeli tingkat persediaan yang meminimalkan biaya. Dengan just in time menolak untuk menggunakan persediaan sebagai solusi masalah. Pendekatan just in time, biaya perencanaan dan biaya penyimpanan persediaan. Just in time tidak menerima biaya pemesanan sebagai sesuatu yang sudah semestinya. Baliknya, just in time mendorong biaya-biaya ini sampai 0. Jika biaya ini menjadi tidak signifikan, biaya yang diminimalkan hanya biaya penyimpanan yang dengan mengurangi persediaan sampai pada tingkat yang lebih rendah. Menghindari penghentian produksi dan kendala proses, pendekatan just in time ada 3, itu dengan total pemberian preventif, total kontrol kualitas, dan relasi yang baik dengan emas. Keterbatasan just in time ada 4. Just in time bukan sekedar pendekatan yang dapat dipilih dan diterapkan dengan hasil secara mungkin. Penerapan sistem ini bersifat lebih evolusi. Just in time seringkali dirujuk sebagai program penyederhanaan, namun tidak berarti bahwa implementasinya mudah.
Kemudian perubahan yang terlalu cepat atau terpaksa dalam waktu pengiriman dan kualitas merupakan hal yang tidak realistis. Yang ketiga, teori kendala. Teori kendala atau constraint theory. Konsep dasarnya ada 3, yaitu identitas cepat atau throughput, persediaan, dan biaya-biaya operasional. Kendala ada 4 macam, kendala internal, eksternal, mengikat, dan segar. Internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Yang eksternal dari luar perusahaan. Mengikat suatu produk campuran yang menggunakan sumber daya yang memiliki kendala. Sedangkan kendala sekunder yaitu kendala yang dimiliki oleh sumber daya yang tidak sepenuhnya digunakan oleh suatu produk campuran. Contoh kasusnya adalah memaksimalkan laba. Fungsi tujuan memaksimalkan laba dengan rumus A sama dengan 300 X tambah 600 Y. Kendala internal ketersediaan sumber daya atau faktor produksi yang bekerja. X tambah Y kurang dari sama dengan 80 untuk mengasah. X tambah 3Y kurang dari sama dengan 120 untuk membuat. 2X tambah Y kurang dari sama dengan 90 untuk membalas. Kendala eksternal, permintaan pasar dengan syarat X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 100, yaitu X kurang dari sama dengan 60 dan Y kurang dari sama dengan 100. Diminta tentukan kombinasi produk X dan yang dihasilkan akan memberikan laba maksimal. Penyelesaiannya dengan kombinasi grafik X sama dengan 30 dan Y sama dengan 40. Grafiknya disajikan dalam gambar berikut ini. Perhatikan hanya 2 dari 5 batasan yang mengikat, yaitu kendala pemboran dan pemanasan, yaitu yang biru dan yang merah. Terdapat 4 titik sudut A, B, C, D dengan nilai 0A 0,0, B 0,40, C 30,30 dan D-nya 45,0. Jadi di sini untuk laba yang paling besar adalah titik C 20. Terima kasih.